Berita luar biasa baru-baru ini tersebar di internet. NASA telah menemukan bukti adanya alam semesta paralel. Namun, apakah ini benar adanya? Ya, memang ada sedikit kebenaran dalam cerita ini, tapi tidak sesederhana itu. Mari kita pertimbangkan. Mungkin kamu pernah membaca artikel yang mengatakan NASA akhirnya menemukan alam semesta paralel. Kisah ini dipublikasikan secara luas dan orang-orang terbagi menjadi dua kubu. Mereka yang menerima berita ini begitu saja dan mereka yang menganggapnya omong kosong belaka. Tapi, kedua kubu tersebut tidak sepenuhnya benar. Mari kita mulai dari awal. Penemuan ini dibuat oleh Anita milik NASA. Nama ini merupakan singkatan dari Antena Transient Impulsive Antarctica. Antena ini dirancang untuk mempelajari neutrino. Neutrino adalah partikel kosmik berenergi tinggi. Partikel ini sangat kecil, tidak memiliki muatan dan hampir tidak memiliki massa. Triliunan partikel semacam itu melewati tubuh kita setiap detiknya dan kita bahkan tidak menyadarinya. Semua itu karena partikel-partikel tersebut hampir tidak memengaruhi materi biasa. Begitulah tidak pentingnya partikel-partikel tersebut. Rata-rata, sepanjang hidup kita, masing-masing dari kita terpengaruh oleh maksimal 1 neutrino. Jadi pada dasarnya, memburu neutrino itu seperti memburu hantu. Untuk menangkapnya, kamu harus mengirimkan seluruh aliran partikel ini melalui sepotong timah raksasa dan tebalnya harus triliunan mil. Pada saat yang sama, kamu memiliki peluang 50-50 untuk menghentikan salah satunya. Oleh karena itu, untuk mendeteksinya, para ilmuwan harus menemukan beberapa trik cerdas. Kita tahu bahwa neutrino seperti partikel-partikel lain yang serupa, datang dari luar angkasa. Mereka datang ke bumi dari matahari, bintang-bintang dan bahkan dari Big Bang itu sendiri. Sebagian datang dari sumber yang sangat besar, seperti lubang hitam, supernova, pulsar, dan bahkan dari berbagai objek tak dikenal. Beberapa partikel ini memiliki energi yang sangat tinggi. Bagi para ilmuwan, neutrino inilah yang paling menarik. Anehnya, sebagian besar neutrino berenergi tinggi tidak datang dari jauh. Mereka terbentuk di sini, di dekat bumi. Proses ini memiliki nama yang lucu, yaitu hujan partikel. Apakah kita membawa hadiah untuk acara ini atau bagaimana? Nah, begini penjelasannya, secara sederhana. Partikel nenek masuk ke atmosfer bumi. Biasanya partikel ini memiliki energi yang sangat tinggi. Kemudian partikel ini menghasilkan beberapa anak yang memiliki energi lebih kecil. Masing-masing kemudian menghasilkan lebih banyak cucu, yang energinya bahkan lebih kecil daripada energi mereka, dan seterusnya. Hingga kita memiliki pohon keluarga raksasa partikel berenergi rendah. Pada akhirnya, mungkin ada miliaran partikel tersebut. Selama proses ini, tumpukan neutrino tercipta. Kemudian mereka mulai tenggelam jauh ke dalam bumi. Selama perjalanan mereka melalui planet ini, mereka menyentuh lapisan atas kerak bumi atau es. Misalnya, es Antartika. Ketika dihadapkan dengan semua rintangan ini, mereka menciptakan denyut radio. Dan seperti yang sudah kamu duga, ini adalah denyut radio yang ingin ditemukan oleh para ilmuwan. Ini mungkin mengejutkan bagimu, tapi Antartika cukup sepi. Menurutmu? Dan itulah mengapa tempat ini merupakan tempat terbaik untuk mempelajari partikel mikroskopis yang biasanya hampir tidak bisa dilacak. Tidak akan ada gangguan atau semacamnya. Kita bisa menangkap denyut-denyut ini dengan bantuan antena yang kuat. NASA menempatkan antena-antena ini di balon-balon yang bisa mengangkasa setinggi 32 km di atas permukaan bumi. Begitulah cara mereka melacak neutrino selama beberapa tahun terakhir. Baiklah, sekarang kita tahu apa yang dilakukan Anita. Tapi bagaimana dengan alam semesta paralel itu? Jangan khawatir, kita sedang menuju ke sana. Pada tahun 2018, Anita mulai menerima sinyal radio yang tidak normal yang menyebabkan kehebohan di komunitas ilmiah. Masih ingat bagaimana neutrino datang dari luar angkasa dan kemudian perlahan-lahan masuk ke dalam planet kita? Nah, baru-baru ini Anita telah menemukan neutrino yang tidak turun dari ruang angkasa seperti biasanya, melainkan naik dari bumi. Dengan kata lain, partikel-partikel ini yang disebut tau neutrino pada dasarnya melakukan perjalanan ke masa lalu. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Para ilmuwan pun mulai menelitinya. Pada awalnya mereka mengira bahwa mungkin itu adalah kesalahan detektor atau kesalahan dalam menafsirkan data. Tapi tidak, semuanya benar. Sesuatu yang sangat eksotis sedang terjadi. Jika demikian, pertama-tama kita harus mencari penjelasan sederhana. Bagaimana jika neutrino tau ini baru saja datang ke Antartika dari sumber lain?
Mungkinkah mereka datang ke bumi dari sisi lain dan entah bagaimana melewati batas? Untuk menguji teori ini, para ilmuwan memutuskan untuk mencari bantuan dari observatorium neutrino keren lainnya yang bernama IceCube. Keren sekali. Observatorium ini terletak di dekat Kutub Selatan. Observatorium ini terdiri dari 5.160 detektor optik yang terkubur di dalam es. Dan semua detektor canggih ini dirancang untuk mendeteksi neutrino. Para peneliti ANITA berkata, "Hai teman-teman, kami menemukan beberapa sinyal radio yang aneh. Bisakah kalian memeriksa dari mana sinyal-sinyal itu berasal?" "Tidak masalah," jawab IceCube dan memulai penelitian mereka. Dan hasilnya, mereka tidak menemukan apa-apa. Ya, IceCube sama sekali tidak mendeteksi sumber sinyal apapun. Ternyata, partikel-partikel aneh ini pada dasarnya muncul entah dari mana. Bagaimana ini bisa terjadi? Para ilmuwan menguji banyak teori yang berbeda. Tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan situasi ini secara akurat. Kemudian IceCube menerbitkan sebuah artikel yang pada dasarnya mengatakan, "Tidak, kami tidak tahu dari mana sinyal-sinyal ini berasal dan bagaimana menjelaskannya dalam model standar alam semesta." Oh, sekarang semakin menarik. Jadi sinyal apa yang dimaksud dengan sinyal-sinyal ini? Setelah kehabisan penjelasan normal, para ilmuwan mulai mempertimbangkan ide-ide yang melampaui pemahaman kita. Salah satu darinya mengatakan bahwa mungkin partikel-partikel ini datang kepada kita dari alam semesta paralel di mana waktu mengalir ke arah yang berlawanan. Teori yang terdengar gila ini adalah hasil dari teori multiverse yang terkenal. Menurut teori ini, sekitar 14 miliar tahun yang lalu saat Big Bang terjadi, dua alam semesta kembar lahir. Salah satunya adalah alam semesta kita dan yang lainnya adalah alam semesta paralel. Dan keduanya hampir identik dalam segala hal kecuali beberapa hal. Sebagai contoh, waktu di alam semesta paralel ini tidak bergerak dengan cara yang sama seperti di alam semesta kita. Ia bergerak mundur. Selain itu, segala sesuatu di sana akan terlihat terbalik bagi kita, seolah-olah kita sedang melihat ke cermin. Oleh karena itu, para ilmuwan menyebutnya antiverse dan percaya bahwa alam semesta ini bisa jadi diisi oleh antimateri. Dan meskipun semua ini mungkin tampak aneh dan gila bagi kita, bagi mereka yang hidup di antiverse itu cara hidup mereka cukup normal. Bahkan mereka lebih suka menganggap kita sebagai makhluk yang aneh. Jadi, neutrino misterius ini bisa saja lahir di antiverse ini. Katakanlah mereka entah bagaimana ada di sana dan secara tidak sengaja masuk ke dunia kita, dan kita bisa mendeteksinya. Gagasan tentang multiverse itu sendiri benar-benar luar biasa. Jika itu benar, maka itu bisa berarti bahwa ada realitas yang tak terbatas. Banyak di antaranya yang jauh lebih baik daripada realitas kita. Mekanika kuantum bahkan mengatakan bahwa sangat mungkin bahwa setiap detik, setiap hari, setiap keputusanmu membagi alam semesta menjadi dua. Jadi, ada kuintiliun alam semesta paralel di mana kehidupan kita berjalan dengan sangat berbeda. Hal seperti ini bahkan sulit untuk dibayangkan. Tentu saja akan sangat menyenangkan jika kita bisa menemukan cara untuk pergi ke alam semesta lain. Dan jika partikel tau neutrino yang misterius ini mampu melintasi batas dua dunia, mungkin kita juga bisa melakukannya. Namun sayangnya fenomena ini saja tidak cukup untuk mengatakan apakah teori multiverse itu benar atau tidak. Ini hanyalah salah satu dari beberapa opsi yang mungkin. Pada tahap perkembangan manusia saat ini, kita tidak dapat membuktikan atau menyangkal teori ini. Mungkin suatu hari nanti di masa depan, kita akan... Pada tahun 2020, sinyal-sinyal aneh dari dalam Antartika mengirimkan kejutan. Dalam hitungan hari, berita utama meledak. NASA telah menemukan alam semesta paralel di mana waktu berjalan secara terbalik. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dideteksi para ilmuwan? Kisah ini luar biasa, eksperimen yang disalahpahami dan kebutuhan manusia untuk percaya pada misteri. Bahkan saat ini, setiap beberapa bulan sekali, seseorang mengunggah ulang berita utama yang mengatakan NASA menemukan alam semesta paralel di Antartika, alam semesta di mana waktu berjalan mundur. Dan orang-orang mempercayainya. Tapi NASA tidak menemukan dunia cermin di bawah kutub selatan atau semacam realitas terbalik di mana orang-orang menua secara terbalik atau berbicara dalam kalimat yang diputar ulang, tapi mereka menemukan sesuatu yang aneh.
Inilah yang terjadi. Para ilmuwan menerbangkan alat yang tampak aneh di atas Antartika yang disebut ANITA, singkatan dari Antarctica Impulsive Transient Antenna. ANITA adalah mesin yang melayang di atas Antartika, pada dasarnya balon raksasa dengan antena. Alat ini mendengarkan partikel ruang angkasa kecil yang disebut neutrino. Neutrino sangat kecil dan seperti hantu, hampir tidak memiliki berat dan menembus benda-benda yang tidak ada di sekitarnya, bahkan seluruh planet. Biasanya, neutrino datang dari luar angkasa dan menghujani bumi dari atas. Sebagian besar neutrino yang umum dan berenergi rendah hanya terbang melintasi bumi seperti udara. Mereka seperti serangga kecil yang terbang melewati pagar berantai. Namun ada beberapa neutrino berenergi sangat tinggi. Neutrino ini sangat langka dan lebih sering berinteraksi dengan materi. Mereka bisa terhalang, dan jika neutrino berenergi tinggi menabrak sesuatu yang cukup padat, misalnya batu dan logam di dalam bumi, neutrino itu bisa saja menabrak sebuah partikel dan terserap. Itu seperti bola tenis cepat yang sesekali menabrak pagar. Neutrino berenergi rendah yang ada di mana-mana dan tidak berbahaya tidak dapat dideteksi. Tapi neutrino berenergi tinggi inilah yang bisa dideteksi oleh ANITA. Ketika menabrak es, neutrino ini memancarkan gelombang radio yang mudah didengar. Sinyal radio yang samar-samar ini disebut efek Askarian. Dan ya, itulah alasan mengapa ANITA terbang di atas Antartika. Itu karena es di sana bersih, kering, dan tenang. Sangat cocok untuk menangkap sinyal-sinyal langka. Jadi apa sih yang dideteksi ANITA? ANITA mendeteksi sesuatu yang muncul dari bawah es seperti neutrino berenergi tinggi yang datang dari bumi. Apa? Yuk kita berpikir secara logis, mungkin itu dimulai di suatu tempat di utara, melakukan perjalanan ke seluruh penjuru bumi, dan muncul di sisi lain. Tetap saja itu sangat aneh, itu tidak seharusnya terjadi. Neutrino dengan energi sebesar itu seharusnya terhenti di dalam planet, seperti yang kami katakan, terserap. Para ilmuwan menemukan bug kecil pada otak. Hal itu seharusnya tidak terjadi dengan fisika kita saat ini, kecuali jika ada sesuatu yang tidak kita pahami. Ketika kamu dihadapkan pada sesuatu yang aneh, kamu akan menjelajahi semua pilihan kan? Bahkan yang paling liar sekalipun. Mimpi buruk dimulai, sekelompok peneliti menerbitkan makalah yang menyatakan sinyal aneh ini mungkin masuk akal dalam alam semesta simetri CPT. CPT adalah singkatan dari Charge, Parity, dan Time. Pada dasarnya ada 3 cara untuk membalik alam semesta. Charge berarti menukar semua partikel dengan lawannya, sebagai contoh menukar elektron atau muatan negatif dengan positron atau kembaran antimateri mereka yang bermuatan positif. Parity berarti mencerminkan alam semesta secara harfiah, seperti melihat melalui cermin, kiri menjadi kanan dan kanan menjadi kiri. Dan time tentu saja berarti menjalankan waktu mundur seperti memutar ulang video. Sekarang ada aturan besar dalam fisika yang disebut simetri CPT yang mengatakan jika kamu mengubah ketiga hal tersebut sekaligus, hukum fisika akan tetap bekerja dengan cara yang sama. Ini agak gila sih, tapi jika kamu mengambil alam semesta dan menukar materi dengan antimateri, merefleksikannya dan membalikan waktu, fisika akan mengikuti hukum fisika yang sama. Kenapa demikian? Di alam semesta kita, sebuah elektron menabrak positron dan mereka punah menjadi foton. Keren! Sekarang ambil itu, cerminkan semuanya, dan apa yang kamu dapatkan? Foton secara spontan berubah menjadi positron dan elektron, tapi dicerminkan dan dibalik. Ini masih fisika yang sama meskipun terbalik, persamaannya masih cocok, jadi alam menganggap ini valid. Inilah bagian yang gila. Beberapa fisikawan berpikir, bagaimana jika Big Bang menciptakan 2 alam semesta? Salah satunya adalah alam semesta kita yang terbuat dari materi normal yang bergerak maju dalam waktu. Satunya lagi adalah kembaran cermin terbuat dari antimateri yang bergerak mundur ke masa lalu dari sudut pandang kita. Ini tidak berarti seseorang di alam semesta lain merasakan waktu berjalan mundur. Bagi mereka, waktu mengalir maju sama seperti yang terjadi pada kita.
Tapi dari sudut pandang kita, mereka bergerak dari masa depan menuju masa lalu kita. Sebaliknya bagi mereka, kita adalah orang aneh yang bergerak mundur. Dan jika kedua alam semesta adalah gambar cermin CPT yang tepat satu sama lain, itu berarti fisika yang sama, aturan yang sama, hanya saja simetris. Ini bukan teori fisika ilmiah gila meskipun kedengarannya seperti itu. Teori ini membantu menjelaskan misteri fisika yang aneh, misalnya mengapa ada begitu banyak materi di alam semesta kita, tapi tidak ada antimateri, padahal mereka seharusnya diciptakan dalam proporsi yang sama. Atau mengapa alam semesta begitu simetris dan seimbang dengan cara yang aneh. Kembali ke neutrino, beberapa ilmuwan berpendapat mungkin partikel-partikel yang terbang ke atas itu berasal dari alam semesta cermin CPT yang menembus alam semesta kita, seperti celah di antara dua realitas yang simetris. Dan jika kamu melihatnya seperti itu, ini pendapat yang cukup liar, ini spekulatif. Hal ini tidak terbukti, ini lebih merupakan eksperimen pemikiran yang keren, bukan kenyataan yang dikonfirmasi. Tapi media meledakkannya, mereka memuat berita dengan judul bahwa kami menemukan bukti alam semesta paralel yang berjalan mundur ke masa lalu di Antartika. Dan tabloid besar lain mengangkatnya. Mereka membuatnya terdengar seperti NASA menemukan alam semesta paralel. Perjalanan waktu itu nyata, multiverse telah dikonfirmasi. Sementara itu, orang yang bekerja secara langsung pada Anita mencoba untuk mengatakan bahwa bukan itu yang terjadi. Dia menjelaskan sinyal-sinyal itu tidak biasa. Ya, tetapi ada banyak penjelasan normal yang tidak memerlukan penulisan ulang hukum fisika. Bahkan bisa jadi itu hanya kesalahan eksperimental. Mungkin perilaku partikel yang tidak biasa atau ada kesenjangan dalam cara kita memodelkan interaksi neutrino. Tentu saja tidak ada yang mendengarkan apa yang ditemukan para ahli, dan begitu ide seperti itu muncul di media sosial, hampir tidak mungkin untuk melenyapkannya. Tapi bukan berarti multiverse tidak nyata. Jauh dari itu, para fisikawan masih mengeksplorasi konsep ini dan berasumsi beberapa dari alam semesta potensial tersebut, jika memang ada, bisa jadi memiliki hukum fisika yang berbeda. Salah satu gagasan yang disebut teori banyak dunia berasal dari fisika kuantum. Teori ini mengatakan setiap kali sesuatu dapat terjadi dengan lebih dari satu cara, seperti partikel yang bergerak atau keputusan yang diambil, semua kemungkinan itu terjadi, tetapi di alam semesta terpisah. Mungkin ada banyak sekali versi realitas, masing-masing sedikit berbeda, bercabang dari setiap peristiwa. Mungkin di satu alam semesta dinosaurus tidak punah, di alam semesta lain kamu tidak mengirimkan teks yang memalukan itu. Teori lain disebut teori alam semesta gelembung. Setelah Big Bang, alam semesta mengembang dengan sangat cepat dalam sebuah proses yang disebut inflasi. Beberapa ilmuwan berpikir inflasi tidak pernah sepenuhnya berhenti dan masih terjadi di beberapa wilayah. Itu berarti alam semesta gelembung baru terus terbentuk, masing-masing dengan versi fisikanya sendiri. Alam semesta kita hanyalah satu gelembung di lautan kosmik raksasa. Ide ketiga adalah tentang materi bayangan. Materi gelap tidak terlihat, tapi gravitasinya mempengaruhi alam semesta. Sebagian ilmuwan menduga materi ini terbuat dari partikel-partikel yang mirip dengan partikel-partikel yang menyusun materi biasa, tapi tersembunyi dari kita. Materi cermin atau bayangan ini bisa membentuk galaksi yang tidak tampak dan bahkan kehidupan, semuanya di sisi kita. Mungkin kita tidak bisa mendeteksinya dengan cara apapun, kecuali melalui gravitasi untuk saat ini. Tapi dalam fisika semua itu hanyalah teori, kemungkinan materi. Coba tebak, alam semesta bisa saja memiliki bekas luka, sama seperti kamu saat jatuh dari sepeda. Ini alasannya, sebelum Big Bang alam semesta sangat panas, padat dan penuh energi. Dan sepertinya semuanya berjalan dengan baik, sampai semuanya berubah sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Kemudian alam semesta meledak. Setelah ledakan, alam semesta memuai dengan sangat cepat. Otak manusia bahkan tidak bisa memahami seberapa cepat pemuaian itu terjadi.
Beberapa waktu kemudian alam semesta mulai mendingin. Saat itu bekas luka raksasa menakutkan yang membelah ruang waktu muncul di mana-mana. Dan jika kita mempelajari bekas luka ini dengan baik, kita bahkan bisa mendapatkan wawasan tentang perjalanan waktu. Saat ini, kita menyebut bekas luka ini sebagai string kosmik. Bekas luka ini seperti stretch mark yang muncul ketika kulit mengembang terlalu cepat. Atau kita juga bisa membandingkannya dengan retakan yang terbentuk pada es ketika membeku. Garis-garis ini kemungkinan besar sangat tipis, seukuran proton, partikel subatomik bermuatan positif. Ya, subatomik berarti lebih kecil dari atom. String ini juga sangat padat dan bisa meregang selama bertahun-tahun cahaya. Sekarang bayangkan bekas luka kosmik ini melayang-layang di angkasa, tidak banyak berinteraksi dengan lingkungannya. Ketika saling berpapasan, dua string kosmik bisa membelokkan ruang waktu sedemikian rupa sehingga menciptakan mesin waktu. Jika kamu melakukan perjalanan di sepanjang jalur tertentu di sekitar garis ini, kamu akan kembali ke titik awal pada waktu yang lebih cepat dari permulaanmu, yang berarti kamu melakukan perjalanan ke masa lalu. Mari kita akui saja, ide ini terdengar seperti sesuatu yang berasal dari film fiksi ilmiah. Namun hal ini didukung oleh teori string kosmik dan perhitungan di baliknya tampaknya berhasil. Sayangnya, belum ada yang mengamati dawai kosmik ini. Jadi untuk saat ini masih berupa teori. Pada tahun 1991, seorang fisikawan mengusulkan sebuah ide tentang bagaimana string kosmik dapat memungkinkan perjalanan waktu. Jika dua dawai kosmik tak terbatas saling berpapasan secara paralel, keduanya akan membengkokkan ruang waktu, menciptakan putaran waktu. Perputaran ini akan memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Lebih baik lagi, ide ini tidak bertentangan dengan teori relativitas umum Einstein yang menyatakan benda-benda besar dapat membengkokkan ruang dan waktu. Pembengkokan ruang waktu ini dapat memungkinkan jalan pintas melalui waktu. Konsepnya yang sekarang terkenal tentang putaran waktu tertutup juga membantu menjelaskan bagaimana lubang cacing bisa bekerja. Lubang cacing pada dasarnya adalah terowongan teoritis yang menghubungkan satu tempat di ruang angkasa ke tempat lain. Sebagian orang percaya bahwa dengan menggunakan terowongan semacam itu, kita bisa membuat jalan pintas untuk perjalanan yang sangat panjang melintasi alam semesta yang memungkinkan kita mengunjungi sistem bintang dan galaksi lain. Katakanlah kamu berhasil menciptakan lubang cacing dan bahkan mempercepat salah satu ujungnya hingga mendekati kecepatan cahaya. Lalu kamu mengirimnya kembali ke tempat asalnya. Pada saat itu, kedua ujungnya tidak sinkron lagi. Yang satu berada di masa lalu, sementara yang lain berada di masa depan. Dan jika kamu berhasil berjalan di antara keduanya, kamu akan melakukan perjalanan waktu. Kamu dapat melakukan hal serupa dengan menempatkan salah satu ujung lubang cacing di dekat medan gravitasi yang kuat, seperti lubang hitam, dan menjaga sisi lainnya di dekat gaya gravitasi yang lebih lemah. Dengan cara ini, menurut teori relativitas, waktu akan berjalan lebih lambat di sisi yang memiliki gravitasi kuat, dan hal ini akan memungkinkan sebuah partikel atau potongan massa lainnya untuk tetap berada di masa lalu, sejajar dengan sisi lain lubang cacing. Pada saat yang sama, jika kamu memutuskan untuk membuat lubang cacing, kamu harus ingat bahwa lubang cacing sangat berbahaya. Bisa saja runtuh secara tiba-tiba, kemungkinan besar mengandung radioaktif tinggi, atau kamu bisa saja bersentuhan dengan materi eksotis yang beracun di dalamnya. Namun mari kita kembali ke matematika di balik ide mesin waktu senar kosmik. Harus diakui ide ini sangat kuat, namun bukan berarti mesin waktu seperti itu sudah bisa dibuat. Untuk menggunakan cara perjalanan waktu seperti ini, kita harus mencapai kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dan itu mungkin mustahil. Menurut relativitas Einstein, semakin cepat sebuah benda bergerak, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk terus melaju. Dengan kata lain, kita belum memiliki teknologi atau sumber energi untuk mempercepat pesawat ruang angkasa ke kecepatan ini. Gagasan tentang dua dawai kosmik yang tak terbatas juga dipertanyakan karena kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang panjangnya tak terbatas. Jadi meskipun model perjalanan waktu ini masuk akal secara matematis, sifat senar yang tak terbatas akan membuat model yang tepat ini menjadi tidak praktis. Pada saat yang sama, beberapa ilmuwan masih percaya bahwa dawai kosmik merupakan kemungkinan yang lebih baik daripada model lainnya, seperti lubang cacing. Bagaimanapun, sebelum kita bisa memulai mempertimbangkan perjalanan waktu, kita harus menemukan string kosmik.
Untungnya ada sekelompok astronom yang sedang berusaha mendeteksi gelombang gravitasi frekuensi rendah dengan mengukur sinyal dari satu jenis bintang yang disebut pulsar. Pulsar memancarkan gelombang radio secara teratur, dan dengan mengukur perubahan kecil pada waktu dari gelombang radio tersebut, para ilmuwan bisa mendeteksi pergeseran halus dalam ruang waktu. Perubahan tersebut disebabkan oleh gelombang gravitasi yang merupakan riak dalam ruang waktu. Sejauh ini, kita hanya mendeteksi gelombang gravitasi yang berasal dari lubang hitam. Tapi pada tahun 2020, ada satu sinyal aneh yang tidak tampak berasal dari lubang hitam. Sinyal itu bisa jadi berasal dari dawai kosmik. Dan di sini, kita perlu membahas teori dawai. Menurut teori ini, alam semesta terdiri dari lebih dari 4 dimensi ruang dan waktu. Ada dimensi tambahan yang tersembunyi dari kita. Selain itu, bahan penyusun dasar alam semesta bukanlah partikel, melainkan dawai-dawai kecil yang bergetar. Dawai-dawai ini dapat bergetar pada frekuensi yang berbeda untuk menciptakan partikel-partikel fundamental yang berbeda. Dawai-dawai dari teori dawai ini bisa jadi meregang pada masa alam semesta dini dan menjadi dawai kosmik yang telah kita bahas. Di tahun-tahun mendatang, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang itu dari teleskop gelombang gravitasi berbasis ruang angkasa yang disebut LISA. Teleskop ini akan diluncurkan pada tahun 2035. Namun jika sinyal yang ditangkap pada tahun 2020 benar-benar berasal dari dawai kosmik, maka ini bisa berarti terobosan besar dalam fisika. Dalam hal ini, teori dawai akan menjadi kerangka kerja yang tepat untuk memahami alam semesta. Teori ini akan mengubah cara kita berpikir tentang blok-blok penyusun realitas kita. Di sisi lain, bahkan jika sinyal yang ditemukan bukan berasal dari dawai kosmik, penemuan ini tetaplah penting. Penemuan ini akan memberi para ilmuwan lebih banyak informasi tentang seperti apa sinyal dawai kosmik di masa depan. Dan meskipun kita belum sampai pada tahap perjalanan waktu, penemuan dawai kosmik bisa membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami misteri alam semesta. Dan bahkan mungkin kemungkinan untuk melakukan perjalanan melintasi waktu. Perjalanan waktu adalah tema yang populer dalam fiksi ilmiah. Tapi pada kenyataannya, waktu bergerak maju terjadi secara alami. Saat ini kamu sedang melakukan perjalanan ke masa depan dengan kecepatan tetap detik per detik. Namun para ilmuwan telah menemukan bahwa kecepatan ini dapat berubah tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Teori relativitas khusus Einstein menjelaskan bahwa waktu melambat ketika sebuah objek bergerak lebih cepat. Semakin dekat kamu dengan kecepatan cahaya, semakin lambat waktu berlalu untukmu dibandingkan dengan seseorang yang tidak bergerak sama sekali. Teori relativitas umum menambahkan faktor lain, gravitasi. Semakin kuat tarikan gravitasi, semakin lambat waktu bergerak. Di dekat objek-objek masif seperti permukaan bintang neutron, lubang hitam, atau bahkan bumi, waktu berjalan lebih lambat daripada di tempat yang jauh dari objek-objek ruang angkasa tersebut. Jika seseorang tinggal di tepi lubang hitam, di mana gravitasi sangat kuat, hanya beberapa jam saja yang akan berlalu bagi mereka, sementara ribuan tahun akan berlalu bagi orang-orang di bumi. Jika mereka kembali, mereka akan melakukan perjalanan ke masa depan. Ini adalah efek yang nyata dan terbukti secara ilmiah. Contoh nyata dari perjalanan waktu meskipun dalam skala kecil dapat disaksikan dalam misi luar angkasa. Sebagai contoh, kosmonot ini menghabiskan total 748 hari di stasiun ruang angkasa Mir selama 3 misi terpisah. Para ilmuwan punya teori liar, bagaimana jika seluruh alam semesta kita sebenarnya berada di dalam lubang hitam? Ini disebut kosmologi lubang hitam. Beberapa ilmuwan memiliki gagasan bahwa alam semesta yang bisa kita amati dan segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita mungkin berada di dalam lubang hitam yang ada di alam semesta induk atau bahkan alam semesta multi semesta lainnya. Dan alam multi semesta ini juga bisa jadi bagian dari alam multi semesta yang lebih besar dan seterusnya, seperti boneka bertumpuk. Kedengarannya seperti kisah fiksi ilmiah, tapi ini berdasarkan fakta yang menarik. Ketika ilmuwan membuat garis waktu dunia kita, mereka mengatakan semuanya berawal dari singularitas. Jika kamu terus meremas sebuah bola raksasa menjadi semakin kecil, suatu saat bola itu akan menjadi sangat padat sebelum akhirnya hancur. Memang sulit dibayangkan, tapi di luar angkasa sangat mungkin untuk memadatkan massa yang sangat besar menjadi sebuah titik yang sangat kecil. Titik ini disebut singularitas.
Materi diremas ke dalam ruang yang sangat kecil, lebih kecil dari sebuah atom dengan massa yang sama dari segala sesuatunya, tanpa menambah volume. Di dalam titik singularitas ini, semua menjadi sangat intens sehingga hukum fisika normal tak lagi berlaku. Semua yang kita ketahui, waktu, ruang, materi, berhenti bekerja dan tak dapat diterapkan lagi. Pada dasarnya, apa yang terjadi dari sekarang berada di luar pemahaman kita. Para ilmuwan mengatakan ini adalah titik awal dunia kita. Ketika dentuman besar terjadi, ini seperti titik kecil dengan segala sesuatu di dalamnya meluas ke segala penjuru. Inilah awal mula terbentuknya alam semesta yang kita kenal. Tapi masalahnya para ilmuwan menduga singularitas juga ada jauh di dalam lubang hitam. Relativitas umum menyebut lubang hitam lahir ketika sesuatu yang sangat besar, seperti bintang besar, runtuh karena beratnya sendiri. Gravitasi semakin kuat, semakin besar masanya. Dengan massa bintang yang sangat besar, puluhan kali lipat matahari, titik kecil ini akan memiliki gravitasi yang luar biasa. Karena itulah ia mulai menghisap semua benda di sekelilingnya dan melengkungkan struktur ruang waktu sedemikian rupa, sehingga tampak seperti lubang di antariksa. Inilah pusat lubang hitam, sebuah titik di mana semua benda jatuh dan diremas menjadi sebuah titik yang sangat padat. Jadi, mungkinkah alam semesta kita ini hanya sebuah titik singularitas kecil di dalam lubang hitam sangat besar di alam semesta lain? Itu akan sangat luar biasa. Tidak mudah untuk memampatkan sesuatu hingga benar-benar melengkungkan ruang waktu. Harus diremas dengan sangat kuat. Jika ingin membuat lubang hitam kecil seukuran manusia, kita harus mengecilkannya hingga seukuran inti atom. Jika ingin lubang hitam seukuran kacang Arab, kamu harus memadatkan seluruh planet kita. Tapi 99% dari alam semesta kita adalah ruang kosong. Ada triliunan mil ruang kosong di antara bintang-bintang. Jika kamu menyatukan semua materi di alam semesta, hasilnya akan sangat kecil. Segala sesuatu di sekeliling kita, termasuk galaksi, bintang, planet, dan debu, hanya akan mengisi sekitar 1 miliar tahun cahaya kubik. Bentuknya kubus berukuran 1000 tahun cahaya di setiap sisinya. Sebagai perbandingan, Bima Sakti sendiri berukuran 100.000 tahun cahaya. Begitulah kecilnya alam semesta. Namun pada kerapatan seperti ini, ukurannya akan amat sangat masif. Massa yang dihasilkan kemungkinan besar akan runtuh menjadi lubang hitam. Dan inilah bagian menariknya. Lubang hitam yang terbentuk akan berukuran sama dengan alam semesta itu sendiri. Massa dan energinya juga akan sama. Kerapatan rata-ratanya pun sama. Ukuran atau jari-jari lubang hitam bertambah seiring dengan massanya. Semakin banyak materi yang dimakannya, semakin besar lubang hitam itu. Tapi kerapatannya justru sebaliknya. Kepadatan lubang hitam semakin berkurang seiring ia membesar. Untuk lubang hitam seukuran dunia kita, itu juga akan cukup kecil, dan ini bukan kebetulan. Kita memiliki yang disebut radius Hubble, yang juga dikenal sebagai horizon peristiwa kosmologis. Jika membayangkan alam semesta yang bisa kita amati sebagai gelembung raksasa, bayangkan ujungnya sebagai bagian terjauh dari alam semesta yang bisa kita lihat. Ketika berdiri di sebuah lapangan dan melihat ke sekeliling, mencoba melihat sejauh yang kamu bisa, mata akan membentuk sebuah lingkaran. Seperti itulah gambarannya. Mungkin masih ada yang lebih jauh dari titik itu, tapi kita tidak akan pernah tahu. Di luar horizon ini, cahaya dari bagian yang jauh di alam semesta tidak akan pernah meraih kita. Itu karena cahaya bergerak dengan kecepatan tertentu, dan ruang di antara kita dan area tersebut mengembang terlalu cepat. Seperti berlari menuju sesuatu, sementara angin super kencang coba menerbangkanmu. Selama masih berada di bumi, kita akan terputus dari area yang jauh itu selamanya. Lubang hitam memiliki sesuatu yang mirip, bernama horizon peristiwa atau radius Schwarzschild. Ini adalah titik tak bisa kembali. Garis imajiner inilah yang sering digambarkan sebagai kontur cahaya di sekeliling lubang hitam. Apapun yang melintasi horizon peristiwa, jatuh ke dalam akan hilang selamanya. Tidak ada cahaya, materi, maupun informasi yang bisa lolos dari sana. Gravitasi lubang hitam terlalu kuat, jadi ini adalah penyedot debu antariksa yang sempurna.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jika kita menciptakan lubang hitam seukuran alam semesta, maka masa radius horizon peristiwanya pun sama. Sebagian ilmuwan menganggap hal ini hanya kebetulan, tapi sebagian lainnya percaya ini adalah petunjuk bahwa alam semesta kita sebenarnya berada di dalam lubang hitam. Teori ini juga menunjukkan bahwa alam semesta kita mungkin bukan satu-satunya. Alam semesta kita mungkin berada di salah satu dari sekian banyak lubang hitam di alam multisemesta yang lebih besar. Dalam model ini, masing-masing lubang hitam, baik di dunia kita dan dunia induk kita, dapat mengarah ke alam semesta sendiri dengan seperangkat hukum dan struktur fisiknya sendiri. Itu akan menjadi rantai yang aneh. Ada teori yang mengatakan bahwa alam semesta bisa saja lahir di dalam lubang hitam. Teori ini disebut teori Einstein-Cartan. Gagasan ini juga membahas tentang singularitas, tapi dengan cara yang berbeda. Dikatakan bahwa alih-alih runtuh menjadi titik yang sangat padat, materi mungkin menciptakan lubang cacing. Ini seperti terowongan yang menembus ruang dan waktu. Lubang cacing ini, yang juga dikenal sebagai jembatan Einstein-Rosen, bisa menghubungkan dua tempat berbeda di alam semesta kita. Dalam hal ini, satu sisi terowongan adalah lubang hitam, dan di sisi lain mungkin ada alam semesta baru yang terbentuk. Jadi, ia bisa bekerja seperti teleportasi. Segera setelah melewati horizon peristiwa, kita berpindah ke dunia baru. Namun dalam hal ini seharusnya ada pintu keluar. Beberapa ilmuwan mengarangnya dan menyebutnya lubang putih. Lubang itu tidak benar-benar ada, sejauh yang kita tahu, tapi kemungkinannya ada di suatu tempat di sisi lainnya. Ini berfungsi sebagai pintu keluar lubang cacing, area di mana materi selalu dikeluarkan, bukannya ditarik masuk. Jadi, kamu tidak bisa melempar apapun ke sana, karena akan langsung dikeluarkan. Tentu saja, itu semua hanya hipotesis. Semua hal ini sangat cocok dengan konsep Big Bounce. Gagasan ini mengatakan bahwa alam semesta kita tidak berawal dari satu dentuman besar, melainkan memantul dari kondisi keruntuhan sebelumnya. Ingat analogi bola yang dipadatkan? Nah, mungkin dulu ada bola alam semesta lain yang dimampatkan hingga ukurannya menjadi sangat kecil sebelum memantul dan mengembang lagi. Jadi, alih-alih alam semesta sedang mengembang semakin lama semakin cepat. Namun tidak semua ilmuwan sepakat tentang alasannya. Teori utama didasarkan pada energi gelap, sesuatu yang misterius yang memengaruhi seluruh kosmos. Namun, ada gagasan alternatif yang menyatakan bahwa alam semesta kita mungkin tumbuh setelah terus-menerus bertabrakan dengan alam semesta bayi yang lebih kecil. Mari kita coba mencari tahu semuanya. Latar belakang gelombang mikrokosmik adalah radiasi sisa dari Big Bang. Saat menelitinya, para astronom menyadari bahwa alam semesta kita sedang mengalami percepatan ekspansi. Pengamatan ini harus bisa cocok dengan teori utama evolusi kosmik, jadi para ilmuwan mengusulkan bahwa alam semesta dipenuhi oleh zat misterius yang kemudian disebut energi gelap. Mereka berpikir energi ini bisa mendorong terjadinya ekspansi. Anehnya, bentuk energi yang sulit dipahami ini tidak bisa dideteksi dengan cara apapun. Itulah sebabnya banyak astronom meragukan keberadaannya dan mencoba mengeksplorasi kemungkinan lain untuk ekspansi alam semesta. Salah satu gagasan yang lebih berani adalah bahwa alam semesta kita tumbuh dengan terus-menerus bergabung dengan alam semesta lain. Gagasan tentang banyak alam semesta yang saling berinteraksi bukanlah hal baru, tetapi studi terbaru telah mengembangkan sebuah model matematika. Model ini dapat membantu kita mengeksplorasi dampak hipotetis dari interaksi semacam itu terhadap evolusi alam semesta kita. Menurut perhitungan para peneliti, bergabung dengan alam semesta lain memang bisa meningkatkan volume alam semesta kita, dan instrumen kita sebenarnya dapat mengamatinya sebagai ekspansi alam semesta. Para peneliti tersebut juga mengklaim bahwa perhitungan mereka lebih konsisten dan sesuai dengan pengamatan alam semesta dibandingkan dengan model kosmologi standar tradisional. Hasil studi ini juga membahas masalah ekspansi super cepat yang terjadi pada momen-momen awal alam semesta. Sebelumnya, para fisikawan mengusulkan bahwa ekspansi ini dapat disebabkan oleh inflasi. Itu adalah medan hipotetis yang mendorong ekspansi super cepat alam semesta pada milidetik-milidetik pertama setelah Big Bang. Namun, para penulis studi baru ini menyarankan bahwa pertumbuhan super cepat di awal bisa jadi merupakan hasil dari alam semesta bayi kita yang diserap oleh alam semesta yang lebih besar.
Saat ini, belum ada deskripsi rinci tentang seperti apa proses tersebut, sehingga sulit untuk menilai apakah skenario seperti itu benar-benar bisa terjadi pada masa-masa awal alam semesta. Akan tetapi, jika ide ini terbukti benar, maka tidak akan ada lagi kebutuhan akan adanya medan inflasi. Setelah diserap, alam semesta kita yang baru membesar mungkin terus bertabrakan dengan alam semesta lain yang lebih kecil dan lebih muda, serta menggabungkan mereka juga. Teori ini memungkinkan kita untuk memecahkan beberapa masalah penting dalam kosmologi modern. Sayangnya, hanya data observasi yang dapat membuktikan apakah teori ini benar. Saat Xinqian, banyak eksperimen sedang dilakukan untuk mempelajari sifat-sifat latar belakang gelombang mikro dan mencari bukti, jadi mungkin kita akan segera mendapatkan jawabannya. Berbicara tentang perluasan alam semesta, kita tidak bisa tidak menyebutkan teori dark flow. Pada tahun 2008, para ilmuwan menemukan bahwa beberapa gugus galaksi bergerak ke arah yang sama dengan kecepatan lebih dari 2 juta mil per jam. Mungkinkah ada sesuatu yang sangat besar dan tak terlihat yang memanggil mereka? Bisa jadi apa saja, segumpal materi super besar dengan energi kuat, atau kelengkungan aneh dalam ruang waktu dengan gravitasi yang sangat dahsyat yang sebenarnya berasal dari alam semesta lain. Saat ini, gugus-gugus tersebut tampaknya bergerak sepanjang garis yang membentang dari tata surya kita menuju Centaurus, tetapi arah pergerakan ini agak tidak pasti. Sebagian besar data menunjukkan bahwa gugus-gugus itu bergerak keluar, tetapi beberapa ilmuwan mengatakan bahwa aliran ke arah sebaliknya belum bisa dikesampingkan. Teori dark flow cukup kontroversial karena distribusi materi di alam semesta yang dapat diamati tidak dapat menjelaskannya. Keberadaan aliran ini menunjukkan bahwa ada sesuatu di luar alam semesta yang terlihat yang menarik materi di dalam gugus-gugus tersebut. Sekarang, mari kita bahas sebuah teori yang mencoba menjelaskan apa yang bisa ditemukan di tepi alam semesta. Teori ini membicarakan tentang keberadaan banyak alam semesta. Beberapa ahli berpikir bahwa alam semesta kita mungkin hanyalah sebuah gelembung kecil di tengah deretan gelembung-gelembung lain. Gagasan ini menyatakan bahwa dari waktu ke waktu, semua gelembung ini bisa saling bersentuhan. Gravitasi bisa mengalir di antara mereka dan menyebabkan kekacauan, dan ketika mereka terhubung, sebuah Big Bang baru bisa terjadi. Kita belum pernah mengintip keluar tepi alam semesta yang dapat diamati. Jika kita berhasil sampai ke sana, mungkin kita bisa menemukan alam semesta lain. Ada juga gagasan tentang alam semesta paralel. Masing-masing terlihat persis seperti alam semesta kita, namun tetap ada beberapa detail yang berbeda. Di salah satunya, alih-alih memilih profesi kita saat ini, kamu memulai sebuah band musik atau menjadi koki terkenal di dunia. Mungkin ada satu asteroid terkenal yang mengubah lintasannya dan dinosaurus masih berkeliaran di bumi di alam semesta itu. Namun, teori multiverse membawa semuanya selangkah lebih jauh. Mereka yang mempercayainya menyatakan bahwa mungkin ada realitas tak terhitung dengan kisah hidup yang berbeda-beda. Kita hidup di dalam sebuah gelembung yang hanyalah satu dari banyak gelembung lainnya. Bentuknya seperti busa mandi dan gelembung-gelembung ini terus bermunculan dan menghilang. Multiverse dijelaskan oleh beberapa teori ilmiah yang menyebutkan berbagai kemungkinan skenario, mulai dari alam semesta terpisah yang terus bermunculan hingga wilayah ruang angkasa yang berada di bidang berbeda dari alam semesta tempat tinggal kita. Namun, ada satu hal yang disepakati oleh teori-teori ini. Semuanya menyarankan bahwa ruang dan waktu yang kita amati bukanlah satu-satunya realitas. Tidak mungkin menjelaskan semua keanehan alam semesta kita jika hanya ada satu alam semesta yang eksis. Jadi pilihannya adalah menciptakan teori-teori baru yang dapat menjelaskan sifat-sifat tertentu dari alam semesta kita, atau menerima kenyataan bahwa kita hidup di salah satu dari banyak-banyak alam semesta yang semuanya berbeda. Salah satu teori alam semesta yang paling dikenal luas disebut kosmologi inflasi. Adalah gagasan bahwa tepat setelah Big Bang, alam semesta mengembang dengan sangat cepat dan eksponensial. Inflasi yang begitu cepat memang dapat menjelaskan banyak sifat alam semesta yang kita amati, seperti distribusi galaksi. Ketika teori ini pertama kali dikemukakan, hal itu dianggap sebagai fiksi ilmiah. Namun seiring waktu, orang-orang mulai menganggapnya serius. Sekarang teori ini menyatakan bahwa inflasi mungkin terjadi lagi dan lagi, bahkan mungkin tanpa batas, dan hal ini bisa menciptakan gugusan alam semesta gelembung. Tentu saja, tidak ada satupun dari gelembung-gelembung ini yang memiliki sifat yang sama dengan alam semesta kita. Mungkin saja ada tempat-tempat di mana fisika seperti yang kita kenal tidak berlaku, tetapi meskipun beberapa alam semesta ini mungkin tampak mirip dengan milik kita, semuanya berada di luar jangkauan yang bisa kita amati secara langsung. Ada juga teori lain, yaitu interpretasi banyak dunia. Teori ini menyatakan bahwa mungkin ada banyak garis waktu bercabang atau realitas alternatif.
Dan di setiap realitas tersebut, keputusan kita berjalan secara berbeda, yang berarti hasilnya pun berbeda-beda. Pada saat yang sama, satu-satunya realitas yang bisa kamu rasakan adalah realitas tempat kamu hidup. Jika itu benar, maka pertanyaannya adalah, di mana semua alam semesta lain itu? Nah, kemungkinan besar mereka saling tumpang tindih di dimensi yang sama sekali tidak bisa kita akses, dan saat ini tidak mungkin untuk bepergian antar alam semesta dan dimensi. Tapi mungkin dalam beberapa ribu tahun lagi, manusia tidak hanya akan menemukan berbagai macam cara untuk membuktikan bahwa alam semesta paralel itu ada, tapi juga mengembangkan metode-metode canggih untuk berpindah dari satu ke yang lain. Sayangnya sejauh ini memang belum ada bukti-bukti ilmiah yang sangat kuat bahwa banyak alam semesta benar-benar ada di luar sana. Semua bukti yang kita miliki saat ini murni bersifat teoritis. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa ini bisa jadi kebetulan kosmik yang luar biasa, bahwa Big Bang menciptakan alam semesta yang seimbang sempurna seperti milik kita. Atau jika alam semesta paralel memang ada, kita mungkin saja mendiami alam semesta yang memiliki semua kondisi yang tepat untuk kelangsungan hidup kita. Masih belum jelas apakah teori multiverse dapat diuji atau tidak. Mungkin kita belum memikirkan tes yang tepat. Nah, coba pikirkan ini. Bagaimana jika pada suatu titik Anda berhenti eksis di alam semesta asal Anda? Maksudku, keluarga tempat kamu dilahirkan. Kemudian kesadaranmu dipindahkan ke alam semesta paralel dan di sanalah kamu terjebak sekarang, menonton video ini. Tuliskan di kolom komentar apakah menurut Anda hal itu mungkin. Bayangkan bahwa ChatGPT akan mulai menganggap dirinya sebagai manusia dan akan merasakan emosi dalam beberapa tahun. Banyak orang takut bahwa ChatGPT akan ingin mengambil alih planet ini. Namun, fakta ini tidak akan sepenting pertanyaan yang akan mulai ditanyakan orang pada diri mereka sendiri pada saat itu. Jika manusia telah menciptakan mesin dengan kesadaran diri, mungkinkah manusia juga diciptakan secara artifisial? Kecerdasan buatan hidup di internet, komputer, dan dalam realitas digital. Tapi, bagaimana jika kita juga hidup dalam komputer yang sangat kuat? Bagaimana jika alam semesta kita hanyalah sebuah simulasi? Hal yang paling luar biasa adalah bahwa beberapa fakta menunjukkan hal ini. Ada sebuah ilmu pengetahuan di dunia yang mempelajari teori ini. Ilmu ini disebut fisika informasi dan mengasumsikan bahwa waktu, ruang, dan materi bukanlah fenomena alam yang mendasar, melainkan potongan-potongan informasi. Informasi ini membentuk sebuah gambar yang menciptakan hukum fisika bagi kita. Sebagai contoh, kita merasa dingin dan hangat bukan karena atom menjadi dingin atau panas, tapi karena pergerakannya yang menjadi lebih cepat atau lambat. Kecepatan partikel bisa seperti potongan-potongan informasi, miliaran partikel dapat membentuk gambaran realitas. Suatu ketika, filsuf Nick Bostrom mengatakan, peradaban yang maju dapat menciptakan teknologi yang begitu kompleks sehingga simulasi teknologi ini tidak dapat dibedakan dari realitas kita. Dan Elon Musk mengatakan, tahun 2016 kemungkinan besar kita sedang berada dalam sebuah simulasi. Wow! Hukum fisika menyerupai kode raksasa yang ditulis oleh para programmer saat membuat aplikasi atau game. Bagi banyak dari kita, semua persamaan trigonometri yang kompleks dan rumus-rumus hukum fisika itu terlalu rumit. Iya, aku juga ngerasa gitu. Tapi para ilmuwan yang memahami masalah ini melihat bahwa prinsip kerja hukum-hukum ini sangat indah. Dan ini mungkin menunjukkan bahwa seseorang dengan sengaja menciptakan keindahan ini. Dunia virtual, aplikasi atau game didasarkan pada pemrosesan informasi. Jika mempelajari informasi ini, kamu akan melihat bahwa informasi tersebut terdiri dari bit dan pixel. Gambar apapun di layar ponselmu adalah pixel dan proses transfer file apapun didasarkan pada bit. Bit-bit tersebut bertambah menjadi byte, kilobyte, megabyte, dan seterusnya hingga terbentuk gambar yang lebih besar. Dan jika hidup kita adalah sebuah simulasi, maka hidup kita juga pasti terdiri dari bit. Dalam kasus kita, pixel dan bit adalah atom dan partikel lain yang membentuk alam semesta kita. Ada proses di dalam komputer dan ponselmu dengan batas kecepatan dan daya komputasi maksimum. Jika kamu mulai melampauinya, maka perangkatmu akan mulai bekerja lebih lambat. Jadi dalam realitas kita ada juga batas kecepatan maksimum. Ini adalah kecepatan cahaya. Ketika sebuah objek mulai bergerak hampir secepat kecepatan cahaya, waktu juga akan melambat untuk objek tersebut. Selain itu, waktu mengalir lebih lambat di dekat lubang hitam. Objek dengan massa gravitasi yang tak terbayangkan ini bisa menjadi sesuatu yang berat yang membebani daya komputasi prosesor.
Ada juga yang namanya keterikatan kuantum, di mana dua partikel dapat terhubung meski jaraknya jauh satu sama lain. Elektron bergerak mengelilingi atom, keduanya terhubung dan jika sifat salah satunya berubah, yang lainnya akan bereaksi. Meskipun kamu menempatkan elektron-elektron ini di sisi galaksi yang berbeda, elektron-elektron itu akan tetap terhubung. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Para ilmuwan tidak tahu. Eksperimen celah ganda adalah salah satu eksperimen paling terkenal yang mengisyaratkan bahwa dunia kita adalah sebuah simulasi. Inti dari eksperimen ini dapat direduksi menjadi tesis sederhana bahwa dunia hanya ada ketika kita melihatnya atau berinteraksi dengannya melalui sentuhan, pendengaran, dan indera lainnya. Bayangkan kamu meluncurkan game baru di komputer lama. Kadang-kadang peta permainan macet. Dalam permainan itu, saat kamu menoleh ke kiri, kamu melihat pegunungan dan jalan dimuat. Kemudian saat kamu menoleh ke sisi lain, hal yang sama pun terjadi di sana. Dengan kata lain, dunia dalam game hanya dimuat apabila kamu melihatnya dari sudut pandang karaktermu. Hal ini diperlukan untuk memudahkan kerja prosesor, jauh lebih efisien untuk mendapatkan sepotong informasi tentang dunia ketika kamu melihatnya daripada menjaga seluruh dunia berjalan secara bersamaan. Ingatlah hal ini, dan sekarang yuk kita lanjutkan ke eksperimen. Jadi kamu memiliki perangkat yang menembakkan bola-bola kecil cahaya, foton. Kamu melepaskan foton dari perangkat dan foton tersebut menabrak papan tulis, meninggalkan jejak putih pada permukaan hitam, dan sekarang letakkan pelat lebar dengan sedikit celah vertikal di antara perangkat dan papan tulis dan tembakan foton lagi. Bola-bola itu mulai menabrak piring, tapi beberapa di antaranya terbang melalui celah tipis. Bola-bola itu menabrak papan tulis dan meninggalkan tanda putih vertikal di atasnya. Semuanya terlihat cukup logis, tapi sekarang buatlah celah lain dengan panjang dan ketebalan yang sama pada pelat. Kamu melepaskan foton ke arah pelat, beberapa di antaranya terbang melalui dua celah. Menurutmu, seperti apakah jejak di papan tulis? Dua garis vertikal putih kan? Lihat papan itu ditutupi dengan banyak garis vertikal. Ketika melewati pelat, foton memperoleh sifat-sifat gelombang dan menabrak papan, meninggalkan jejak yang aneh, seolah-olah tidak melewati 2, tapi 10 celah. Kapan foton mengubah lintasannya? Yuk kita lihat. Jadi kamu berdiri di antara papan dan pelat untuk melihat bagaimana partikel berubah menjadi gelombang. Perangkat melepaskan foton, foton-foton itu melewati 2 celah. Gak ada yang aneh di sini. Ada 2 jejak vertikal di papan dan tidak ada gelombang. Kamu menutup matamu dan melepaskan foton lagi. Kali ini foton berperilaku kacau dan meninggalkan banyak garis di papan tulis. Artinya, perilakunya berubah tergantung pada pengamatnya. Ketika kamu melihatnya, foton berperilaku secara logis. Namun ketika kamu tidak melihatnya, hukum fisika seakan berhenti bekerja. Apakah itu mengingatkanmu pada sesuatu? Ini seperti kamu sedang bermain game dan melihat dunia di sekitarmu yang sedang memuat. Tapi jika kamu tidak melihat, dunia akan berhenti bekerja. Para ilmuwan masih belum memiliki penjelasan yang jelas kenapa partikel berperilaku berbeda ketika tidak ada pengamat. Hei, mungkin partikel-partikel itu pemalu? Dan ini bukan satu-satunya misteri. Dalam dunia fisika kuantum, banyak hukum alam yang tidak berlaku. Ini adalah ilmu yang memiliki lebih banyak pertanyaan daripada jawaban setiap tahunnya. Jika kita membayangkan alam semesta kita sebagai sebuah hologram besar, maka fisika kuantum adalah kode programnya. Bagaimana jika suatu hari nanti manusia memahami kode ini dan belajar untuk mengubahnya? Ini akan memungkinkan kita untuk mengubah ruang, waktu, dan materi. Seluruh realitas dapat ditulis ulang. Apakah kode tersebut mengatakan bahwa benda-benda materi tidak bisa melebihi kecepatan cahaya? Kita akan menulis ulang dan membuat batas kecepatan 100 kali lebih tinggi. Apakah 1 jam berlangsung selama 60 menit? Bagaimana jika kamu mengubah 1 baris kode dan membuat 1 detik menjadi 1 tahun? Beberapa perubahan perangkat lunak dalam hukum fisika akan memungkinkan untuk mengubah salju menjadi emas dan lautan menjadi gula bubuk. Seluruh alam semesta akan berubah menjadi taman bermain yang luas. Sekilas terlihat keren, tapi manusia mungkin akan segera kehilangan kendali. Alam semesta akan mengalami kekacauan dan keindahan dunia kita ada pada keteraturan yang ada di sini. Ada sesuatu yang misterius di luar angkasa.
tempat yang tidak biasa yang belum dapat dijelaskan oleh para ilmuwan selama lebih dari 15 tahun. Ada beberapa teori yang berbeda, dan salah satunya mengatakan bahwa mungkin ini adalah jejak dari tabrakan dengan alam semesta paralel. Apakah ini benar? Yuk kita lihat. Lihatlah peta ini. Ini adalah peta alam semesta kita. Ya, enggak juga sih. Ini sebenarnya adalah peta radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik atau disingkat CMB. Miliaran tahun yang lalu terjadi Big Bang. Ledakan itu sangat dahsyat sehingga menciptakan seluruh alam semesta. Dan tentu saja, peristiwa semacam itu tidak bisa terjadi tanpa meninggalkan beberapa konsekuensi. Dan konsekuensi ini ada di mana-mana. Big Bang meninggalkan radiasi elektromagnetik yang kita kenal sebagai CMB. Kita tidak menyadarinya dalam kehidupan sehari-hari, tapi sebenarnya ada di sini, tepat di depan kita. Dan jika kamu memiliki semacam penglihatan super, kamu akan melihat bagaimana segala sesuatu di sekitarmu bersinar dengan cahaya redup ini. Radiasi ini sangat penting. Jika kita tidak menemukan CMB, kita tidak akan pernah tahu tentang Big Bang. Sebelumnya, para ilmuwan percaya bahwa alam semesta selalu ada, tidak ada permulaan, dan tidak akan ada akhirnya. Kedengarannya cukup konyol bagi kita sekarang, tetapi kurang dari seabad yang lalu, orang-orang benar-benar yakin akan hal itu. Stephen Hawking adalah salah satu ilmuwan pertama yang menduga bahwa alam semesta memang memiliki awal. Pria ini sangat keren sehingga dia menyadari hal ini sebagai mahasiswa saat mengerjakan disertasi doktoralnya. Tapi sayangnya dia tidak punya bukti. Jika ada dentuman yang kuat miliaran tahun yang lalu di mana jejaknya? Mana buktinya? Tawa orang-orang yang percaya pada teori alam semesta statis yang kekal. Tapi jangan khawatir, mereka akan segera mendapatkan buktinya. Pada tahun 1965, astronom Arno Penzias dan Robert Wilson menemukan CMB, dan itu adalah bukti besar pertama dari Big Bang. Ternyata radiasi ada di mana-mana. Kita tidak menyadarinya. Bahkan pada awalnya, Penzias dan Wilson sendiri mengira itu adalah suara bising dari kota besar atau burung merpati atau yang lainnya. Untuk penemuan mereka yang menghebohkan dunia ilmu pengetahuan, mereka menerima hadiah Nobel. Baiklah, jadi orang-orang mengetahui bahwa mereka dikelilingi oleh radiasi elektromagnetik. Kemudian, mereka mulai mengumpulkan lebih banyak data tentang hal itu. Mereka mengumpulkan lebih banyak informasi selama bertahun-tahun hingga akhirnya membuat peta ini. Ini adalah peta temperatur CMB. Tapi ketika membuat peta ini, para ilmuwan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mari kita lihat peta ini. Tampaknya peta ini menunjukkan pola yang besar dan beragam dari tempat-tempat yang dingin dan hangat. Tapi kenyataannya, alam semesta kita cukup seragam. Semua temperatur di peta ini mendekati minus 270,5 derajat Celcius, dengan perbedaan yang sangat kecil. Fluktuasi temperatur di antara tempat-tempat itu sangat kecil, dan setiap bintik kecil itu sebenarnya tersebar dalam jarak jutaan tahun cahaya. Jadi segala sesuatu di dunia kita cukup tenang dan stabil, kecuali satu hal, titik dingin ini. Para astronom pertama kali menemukannya pada tahun 2004. Awalnya, tempat itu tidak tampak aneh. Tempat itu hanya sebuah area yang suhunya di bawah rata-rata untuk beberapa mikrokelvin. Tapi ingat, kita tidak sedang membicarakan area yang kecil. Ini adalah wilayah dingin raksasa, ukurannya miliaran tahun cahaya. Tunggu, pikir para ilmuwan. Ini tidak mungkin benar. Alam semesta seharusnya konsisten di mana-mana. Menurut model standar kita, titik dingin ini seharusnya tidak ada. Tapi ternyata titik itu memang ada. Ini bukan hanya kesalahan matematis. Titik itu ada di sana. Jadi apa yang dimaksud dengan titik dingin ini? Dan bagaimana ia bisa muncul? Para astronom telah berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu selama bertahun-tahun. Sampai saat ini, kita baru memiliki beberapa teori. Jadi, mari kita bahas semuanya. Teori 1, tekstur kosmik. Ide ini muncul pada akhir tahun 2007. Saat itu para ilmuwan berpendapat bahwa titik dingin ini bisa jadi merupakan bukit-bukit di angkasa. Dengan kata lain, tempat ini mungkin merupakan daerah bergelombang di alam semesta yang merupakan bagian dari tekstur alam semesta. Tapi itu penjelasan yang konyol, jadi teori ini segera dibuang.
Teori 2, super void. Hipotesis ini dianggap paling masuk akal untuk sementara waktu. Hipotesis ini menyatakan bahwa titik dingin itu sebenarnya adalah apa yang disebut super void. Tempat ini merupakan tempat yang menakutkan dan gelap di alam semesta kita dengan hampir tidak ada galaksi. Dan karena tempat ini merupakan area kosong yang hampir tidak ada materi di dalamnya, maka tempat ini tampak dingin bagi kita. Namun, teori ini dibantah pada bulan Mei 2017. Setelah memeriksa titik dingin secara cermat, para ilmuwan menemukan bahwa tidak ada tanda-tanda super void di sana. Selain itu, void dan super void yang sebenarnya memang ada, ukurannya masih sangat kecil. Titik dingin itu secara harfiah ribuan kali lebih besar dari mereka. Jadi, pasti ada penjelasan lain, dan memang ada, mungkin yang paling aneh dari semuanya. Teori 3, alam semesta paralel. Ide kontroversial ini dikemukakan oleh ahli kosmologi dan fisikawan teoretis Laura Mersini Houghton. Dia berpendapat bahwa titik dingin tersebut bisa jadi merupakan jejak dari tabrakan alam semesta kita dengan alam semesta paralel. Kosmologi standar tidak dapat menjelaskan lubang kosmik raksasa seperti itu. Kata Mersini Houghton, ini adalah jejak yang jelas dari alam semesta lain di luar batas alam semesta kita. Asumsinya didasarkan pada teori multiverse. Teori ini mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak sekali alam semesta yang tak terbatas seperti alam semesta kita di dunia ini. Alam semesta ini terus bertabrakan satu sama lain, saling memberi dorongan yang menciptakan Big Bang baru. Jadi mungkinkah titik dingin itu merupakan memar akibat tabrakan tersebut? Untuk mekanika kuantum, teori gila seperti itu sudah biasa. Tetapi untuk fisika standar dan pemahaman sederhana kita tentang dunia, hal ini sangat mengejutkan. Tentu saja, kita membutuhkan bukti yang kuat. Dan tim Mersini Houghton telah mulai mengerjakannya. Profesor Tom Shanks dari Pusat Astronomi Ekstra Galaksi di Universitas Durham juga berpartisipasi dalam penelitian ini. Model eksotis yang terdengar paling gila untuk menjelaskan titik dingin, multiverse sebenarnya adalah yang paling standar dari model alam semesta yang kita miliki saat ini. Tulisnya dalam salah satu karyanya. Jadi bukti apa yang kita butuhkan? Nah, titik dingin kita terletak di belahan bumi selatan. Menurut Shanks, jika memang benar terjadi tabrakan antara dua alam semesta, seharusnya kita bisa menemukan titik dingin lainnya dan seharusnya berada di belahan bumi utara yang berlawanan. Jika para astronom berhasil menemukannya, maka teori ini akan terkonfirmasi dan ini akan menjadi bukti pertama keberadaan alam semesta paralel. Tapi tidak semudah itu. Untuk menemukan titik kedua, kita membutuhkan teleskop terbaru yang sangat sensitif. Kita juga perlu mencari tahu beberapa informasi tentang sifat energi gelap, bagaimana energi gelap mempengaruhi ruang angkasa, dan dengan kata lain, masih banyak yang harus dilakukan. Belum lama ini, para ilmuwan sebenarnya percaya bahwa mereka telah menemukan titik kedua. Para peneliti dari New Mexico mengira bahwa mereka telah menemukannya di belahan bumi utara. Namun sayangnya, hal ini kemungkinan besar adalah sebuah kesalahan. Peta yang digunakan para peneliti ini memiliki tingkat keacakan yang tinggi. Jadi, ada kemungkinan bahwa penemuan mereka hanyalah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh kekosongan lainnya. Jadi, pada dasarnya, kita belum menemukan titik dingin lain sejauh ini meskipun telah melakukan analisis yang cermat. Namun, sekali lagi, bahkan peralatan modern terbaik pun tidak sempurna. Dan ini tidak berarti bahwa tidak ada titik kedua. Ini hanya berarti kita belum menemukannya. Tapi